Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di sore ini di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita. Hari ini, hari Senin 14 Februari 2022. Sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama Tuhan di sore hari ini, di mana Tuhan telah memberkati kami, dan saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami, sehingga pelajaran ini boleh menjadi berkat rohani di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan harapan kami. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul yaitu Baru dan Diperbarui. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-8, Ibrani pasal yang ke-8 ayat 10 sampai ayat 12, saya rindu kita bisa membaca. Dikatakan bahwa karena inilah perjanjian yang kau adakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita membaca di dalam ayat yang ke-10 dari Ibrani pasal yang ke-8, bahwa tentunya Tuhan memberikan akan janjinya kepada bangsa Israel. Dan Tuhan sangat mengasihi akan bangsa Israel, bahkan saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Dan Dia telah berjanji bahwa bila mana kita menurut akan firman Allah, maka Dia atau Allah akan menjadi Allah kita, dan saudara dan saya sebagai umatnya akan menjadi umat pilihannya. Ayat yang ke-11 dikatakan, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ayat 12 dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, baru dan diperbarui. Bila mana kita setia kepada Tuhan, bila mana kita datang kepada Tuhan, mengakui akan segala dosa kita, maka Tuhan akan memberikan pembaharuan atau memperbaharui akan hidup saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Yesus dan menyerahkan akan hidup kita kepada Yesus untuk menerima akan janjinya, menerima akan hukumnya, menerima akan perintah-perintah yang Dia telah berikan pada zaman dulu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa masalah dengan perjanjian lama adalah orang-orang yang melanggarnya. Di dalam Ibrani pasal 8 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa
Tuhan memberikan akan perjanjian kepada saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, bagi bangsa Israel pada saat itu, supaya mereka tetap setia dan jangan melanggar akan perintah Tuhan. Dan walaupun saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan kadangkala kita ingkar atau kita melanggar akan perjanjian daripada Tuhan, namun Allah mau supaya kita datang kepada Dia, mengakui akan hidup kita dan bertobat. Dan bila mana kita mengakui hidup kita, kita bertobat, maka Dia akan memperbaharui akan hidup kita menjadi hidup yang baru. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, meskipun perjanjian baru adalah pembaharuan dari perjanjian lama, ada pengertian di mana itu memang baru. Di dalam janji Yeremia tentang perjanjian baru tidak hanya membayangkan pemberian kondisi yang ada sebelum pembuangan, yang telah dilanggar dan diperbaharui beberapa kali karena bangsa itu telah berulang-ulang kali atau berkali-kali jatuh ke dalam kemurtadan atau jauh daripada Tuhan, melanggar akan perintah atau titah daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai manusia tentunya kita hidup di dunia ini selalu jatuh dan jatuh. Berulang kali kita murtad atau kita jatuh dan meninggalkan akan perjanjian kekal yang Tuhan telah berikan pada zaman dulu. Namun di mana Allah telah mengasihi akan saudara dan saya, Dia menerima akan saudara dan saya, dan Dia mau supaya saudara dan saya memperbaharui akan janji setia kita kepada Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa baca di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dikatakan bahwa karena ketidaksetiaan orang-orangnya, janji-janji yang dibuat Tuhan di bawah perjanjian Musa tidak pernah digenapi. Jadi sebenarnya Allah sangat mengasihi akan saudara dan saya. Dia mau supaya kita menurut dan terus menurut akan perjanjian yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, kepada bangsa Israel pada saat itu, bahkan kepada kita yang hidup pada saat ini. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, sekarang berdasarkan akan jaminan yang diberikan oleh anaknya, yaitu Yesus Kristus, maka kita harus menerima akan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai pengantara kita untuk datang kepada atau bertemu dengan Bapa atau Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memenuhi akan tujuan perjanjiannya, dan Tuhan tidak mengubah akan hukumnya atau menurunkan akan standar. Sebaliknya, hukum itu, perintah itu akan tetap ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, namun oleh karena Allah mengasihi akan saudara dan saya, sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa Dia telah mengutus anaknya sebagai jaminan dari perjanjiannya. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22 dan Ibrani pasal 6 ayat 18 sampai ayat 20. Nah, saudara-saudaraku, kita sebagai umat-umat Tuhan, di mana kita harus mengingat bahwa perjanjian daripada Allah itu nyata di dalam kehidupan kita, dan kita telah diperbaharui oleh karena Yesus
telah datang dan dia telah memberikan akan jaminan hidupnya, memberikan akan hidupnya untuk menebus akan saudara dan saya. Saudara-saudaraku, di dalam 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang ke-13, ayat yang terakhir pada sore hari ini, firman Tuhan mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia kepada saudara dan saya, karena Dia tidak dapat menyangkal akan dirinya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, walaupun kadang bangsa Israel berulang-ulang kali jatuh, bahkan saudara dan saya sebagai manusia sering jatuh, kita melanggar akan perintah daripada Tuhan, perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada kita. Namun Dia terus mengasihi akan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya mau mengundang akan saudara dan saya pada sore hari ini, biarlah kita dapat mengingat akan janji Tuhan yang telah memberikan kepada saudara dan saya. Biarlah kita semakin setia, kita tidak melanggar lagi, tetapi kita boleh setia kepada Yesus. Karena walaupun saudara dan saya tidak setia, namun Dia tetap setia, dan Dia mau supaya saudara dan saya boleh menerima akan Yesus sebagai jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Biarlah kita terus diperbaharui di dalam hidup kita, sehingga kita semakin setia dan semakin diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman ini dapat menolong kita sehingga kita semakin setia dan semakin dekat kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan kita semua. Amin.